Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahma Kusumastuti. Saat ini saya akan menjelaskan value engineering di proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Jadi gambaran umum proyeknya ini adalah proyek ini dilaksanakan untuk mengganti persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang. Proyek ini terletak di kota St. Louis Park, Minnesota, yang merupakan kota pinggiran tingkat pertama di wilayah metropolitan Kota Kembar Barat. Persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue merupakan salah satu persimpangan terpadat hingga selalu masuk ke dalam peringkat 200 simpang terpadat di dunia. Berikut adalah gambaran umum proyeknya, gambarnya. Tujuan diadakannya proyek ini adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang semakin memburuk. Berikut beberapa faktor yang mendorong adanya proyek ini antara lain: 1. Meningkatkan keselamatan kendaraan, mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas pejalan kaki atau sepeda. Yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi. Masalah-masalah yang terjadi di proyek antara lain: menghindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Pejalan kaki dan lalu lintas sepeda harus diakomodasi selama konstruksi. Daerah kanan dalam kanan luar timur Louisiana Avenue akan ditutup sebagai bagian dari proyek ini. Maret 2012, tanggal kewajiban pendanaan dan potensi perpanjangan 1 tahun dengan persetujuan sebelumnya dari Met Council. Meminimalkan penggalian atau potensi tinggi tanah yang akan terkontaminasi. Proses penilaian lingkungan baru saja dimulai. Draft dokumen dijadwalkan akan keluar pada bulan Oktober 2010. Dampak apapun terhadap banjir perlu dikurangi. Tidak ada peningkatan pembersihan dalam 100 tahun evaluasi banjir. Hindari dampak pada properti 4F. Ruang lingkup rekayasa nilai yang ada dalam proyek ini antara lain melakukan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah proyek utama dan desain konseptual dengan menggunakan tim multidisiplin lintas fungsional. Yang kedua, fokus dari studi value engineering adalah untuk membantu identifikasi alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan non-kendaraan lalu lintas. Yang ketiga, alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk mengembangkan atau pembangunan di masa depan. Yang keempat, peningkatan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Kendala dan pengendalian keputusan. Harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan desain yang diusulkan. Hindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks. Hindari dampak untuk Sam's Club. Hindari dampak terhadap rel kereta api menyeberang atas TH7 di ujung timur proyek. Yang terakhir, pertimbangan untuk keluar masuk akses ke TH7 di ujung timur proyek. Lalu, memenuhi proyek yang dijadwalkan untuk November 2011 dengan Maret 2012 adalah tanggal pendanaan yang berpotensi untuk 1 tahun perpanjangan dengan persetujuan sebelumnya oleh Met Council. Meminimalkan dampak dan akuisisi dan meminimalkan penggalian atau potensi tanah terkontaminasi. Lalu, proses penilaian lingkungan, draft dokumen dijadwalkan akan keluar pada bulan Oktober 2010. Dampak apapun terhadap dataran banjir harus dikurangi agar aman terhadap umur banjir 100 tahun. Pertimbangan kuat untuk tidak berdampak pada stasiun pompa dan kantor medis di sepanjang Lake Street. Selanjutnya, analisis proyek. Pada analisis proyek, pemimpin tim value engineering menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Model ini disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan gambaran biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim value engineering selama studi. Kesimpulan berikut ini dicatat oleh tim value engineering mengenai biaya proyek dapat dilihat pada tabel model biaya. Ini adalah tabel model biaya. Di situ terlihat totalnya ada $19 juta.
Lalu selanjutnya evaluasi ide. Ide yang dihasilkan oleh tim value engineering dievaluasi dengan cermat dan atribut khusus proyek diterapkan pada setiap ide untuk memastikan evaluasi yang objektif. Proses evaluasi antara lain mempertimbangkan operasi utama, operasi lokal, maintainabilitas, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, dan resiko. Selanjutnya, rekomendasi ide. Hasil dari studi ini dipresentasikan sebagai rekomendasi individu terhadap konsep aslinya. Hasil rekomendasi ini merupakan hasil kerjasama tim value engineering yang mereka evaluasi selama pelaksanaan studi. Ini adalah tabel rekomendasi TH7 di Louisiana Avenue Interchange. Akibat dari berbagai macam rekomendasi, 3 skenario berbeda tersedia meliputi skenario A, terdiri dari rekomendasi 1, 2, 3, dan 4 yang berpengaruh terhadap konsep dasar atau baseline konsep dengan penghematan biaya sebesar $4,1 juta serta peningkatan performa sebesar 8%. Skenario B, terdiri dari rekomendasi 5A, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar $5,1 juta serta peningkatan performa sebesar 7%. Skenario C terdiri dari rekomendasi 5B, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar $3,9 juta serta peningkatan performa sebesar 11%. Berikut tabel perbandingan biaya skenario A, B, dan C. Terlihat pada skenario C memiliki biaya yang paling rendah. Perizinan skenario value engineering. Project manager harus mereview dan mengevaluasi skenario yang diberikan oleh tim value engineering yang tertulis pada laporan akhir. Project manager juga harus mengisikan form persetujuan skenario yang tertera pada laporan akhir. Untuk skenario yang tidak disetujui maupun dimodifikasi oleh project manager harus disertai dengan justifikasi dan rangkuman mengenai alasan mengapa project manager mengambil keputusan tersebut. Pertimbangan desain. Ya, ini ada banyak sekali pertimbangan desain. Bisa dilihat pada layar. Tahap konstruksi. Tim value engineering juga harus mempertimbangkan bagaimana skenario dan ide yang terpilih dapat terlaksana saat konstruksi. Ketika profil pada Louisiana Avenue diturunkan, maka pelaksanaan konstruksi akan bertambah rumit karena manajemen lalu lintas harus diatur agar tidak mengganggu. Berikut rekomendasi untuk pengaturan lalu lintas saat konstruksi berlangsung. Rekomendasi S1. Rencanakan bundaran sementara pada tenggara dan barat laut. Pindahkan perempatan pada Louisiana Avenue dan TH7 ke perempatan Lake Saint dan TH7. Ini adalah pelaksanaan ide dari skenario S1. Rekomendasi S2, memindahkan lalu lintas pada TH7 ke selatan atau dibuatkan jalan sementara, kemudian pelaksanaan konstruksi TH7 secara keseluruhan. Rekomendasi S3, memindahkan lalu lintas pada TH7 menggunakan Lake Street, kemudian pelaksanaan konstruksi TH7 secara keseluruhan. Rekomendasi S4, memindahkan lalu lintas Louisiana Avenue ke timur pada saat profil direndahkan. Pertimbangan desain. Value engineering rekomendasi 1A atau menggunakan